Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Sri. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang materi luas permukaan kerucut. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui definisi kerucut, mengetahui jaring-jaring kerucut, dapat menentukan rumus luas permukaan kerucut, serta dapat menghitung luas permukaan kerucut. Ibu harap kalian tahu bentuk dari kerucut. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang berbentuk kerucut. Misalnya, kerucut lalu lintas atau trafikon, topi ulang tahun yang biasa digunakan anak-anakku saat merayakan ulang tahun, ataupun kerupuk es krim. Jadi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut titik puncak. Kerucut merupakan limas dengan alas berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar kerucut berikut ini. Unsur-unsur atau bagian dari kerucut ada beberapa. Yang pertama, sisi alas. Contohnya, lingkaran O yang berada di bagian bawah, kemudian titik puncak yang disimbolkan dengan huruf T, jari-jari kerucut. Jadi contohnya garis AO dan OB disimbolkan dengan huruf R, kemudian diameter disimbolkan dengan D, contohnya garis AB. Kemudian unsur berikutnya tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu garis yang ditarik dari titik puncak ke titik pusat lingkaran alas. Kemudian garis pelukis disimbolkan dengan huruf S, contohnya garis TA dengan TB. Kemudian yang terakhir, selimut, yaitu sisi lengkung dari kerucut atau sisi lengkung TAB. Jika sebuah kerucut digunting sepanjang salah satu garis pelukis dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring seperti pada gambar ini. Alasnya pastinya berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk juring lingkaran. Jadi kerucut itu hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas. Antara tinggi jari-jari dan garis pelukis kerucut membentuk segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping ini. Jadi R ini adalah jari-jari, T adalah tinggi kerucut, dan S adalah garis pelukis. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat teorema Pitagoras. Jadi kalau kita ingin mencari salah satu, apakah jari-jari, tinggi, atau garis pelukis, kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Ibu akan ingatkan, garis pelukis ini menempati posisi sisi miring, berarti untuk mencari garis pelukis bisa dengan rumus akar tinggi pangkat 2 tambah jari-jari pangkat 2. Kemudian jika ingin mencari tinggi kerucut, bisa dihitung dengan akar garis pelukis pangkat 2 dikurang jari-jari pangkat 2. Begitu juga dengan jari-jari, bisa dihitung dengan rumus akar garis pelukis berpangkat 2 dikurangi tinggi kerucut pangkat 2. Setelah anak-anakku mengetahui jaring-jaring dari kerucut, kalian bisa menemukan sendiri rumus dari luas permukaan kerucut. Setiap belajar tentang luas permukaan, Ibu selalu mengingatkan konsep dari luas permukaan itu adalah jumlahkan setiap luas dari sisi-sisi bangun tersebut. Jadi untuk luas permukaan kerucut, kalian jumlahkan luas alas dan luas selimutnya. Untuk luas alas saya kira tidak ada masalah karena dia berbentuk lingkaran. Pada video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menemukan luas selimut kerucut. Perhatikan selimut kerucut atau juring TAB. Untuk memudahkan menemukan rumus luas selimut kerucut, sebaiknya kita membuat lingkaran, yaitu dengan memperpanjang busur AB
sehingga terbentuk lingkaran yang berpusat di titik T. Juring TAB atau selimut kerucut dapat dihitung dengan cara menggunakan perbandingan luas juring dan panjang busur. Caranya, juring TAB dibandingkan dengan luas lingkaran T sama dengan panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran T. Sekarang tinggal kita melengkapi setiap bagian. Juring TAB adalah bagian yang ditanyakan. Kemudian luas lingkaran T. Lingkaran T ini jari-jarinya adalah S atau garis pelukis dari selimut, sehingga luas lingkaran T adalah pi S pangkat 2. Kemudian panjang busur AB. Busur AB ini sama panjang dengan keliling lingkaran alas kerucut. Jadi kita ganti dengan 2 pi R. Kemudian keliling lingkaran T dengan jari-jari S, maka keliling lingkaran T adalah 2 pi S. Karena sasaran kita mencari juring TAB, maka kedua ruas dari persamaan ini masing-masing dikalikan dengan pi S pangkat 2, sehingga di ruas kiri tersisa juring TAB sama dengan 2 pi R per 2 pi S kali pi S pangkat 2. Nah, kita tinggal menyederhanakan 2pi terbagi dengan 2pi menghasilkan 1 S pangkat 2 bagi S sisa S. Jadi juring TAB nya sama dengan R dikali pi S, atau juring TAB sama dengan pi RS. Nah, anak-anakku sekalian, karena luas selimut atau juring TAB sudah didapatkan yaitu pi RS, maka kita bisa menentukan rumus luas permukaan kerucut. Kita kembali, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti pi R pangkat 2 ditambah selimut yang kita dapatkan tadi, rumusnya pi RS. Jadi ditambah pi RS. Pi R pangkat 2 tambah pi RS ini bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan faktornya. Menjadi pi R dikali R tambah S. Jadi untuk menghitung luas permukaan kerucut, rumusnya adalah pi R dikali R tambah S. Sekarang kita langsung saja mencoba contoh soal yang pertama. Diketahui kerucut dengan diameter 16 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jadi di soal ini diketahui tinggi kerucut 15 cm, diameternya 16 cm. Berarti jari-jarinya adalah 8 cm. Karena unsur-unsurnya tidak ada yang berkelipatan 7, jadi lebih aman kita menggunakan pi 3,14. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dari kerucut. Ingat kembali rumus luas permukaan kerucut yang telah kita dapatkan tadi, yaitu pi R dikali R tambah S. Jadi untuk menghitung luas permukaannya kita membutuhkan panjang garis pelukis, sementara di soal tidak ditentukan. Makanya sebelum bekerja terlebih dahulu anak-anakku harus mencari panjang garis pelukisnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu S sama dengan akar T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Tinggal diganti tingginya dengan 15 dan jari-jarinya dengan 8, sehingga diperoleh S sama dengan akar 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 225 tambah 64 menghasilkan akar 289, yaitu 17 cm. Jadi sekarang kita sudah punya panjang garis pelukisnya, yaitu 17 cm. Selanjutnya, kalian bisa menghitung luas permukaan kerucut dengan rumus pi R kali R tambah S. Tinggal diganti pi 3,14, jari-jarinya 8 dan S-nya 17. Sehingga 3,14 kali 8 dikali 8 tambah 17, 3,14 kali 8 menghasilkan 25,12, 8 tambah 17 menghasilkan 25.
25,12 kali 25 hasilnya adalah 628. Jadi luas permukaan kerucut pada contoh pertama adalah 628 cm pangkat 2. Contoh yang kedua, sebuah caping berbentuk kerucut dengan panjang garis pelukis 28 cm. Caping tersebut terbuat dari anyaman bambu seluas 1232 cm pangkat 2. Berapakah jari-jari caping tersebut? Sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Di soal diketahui panjang garis pelukis caping 28 cm. Kemudian luas anyaman bambu untuk membuat caping itu 1232 cm pangkat 2. Karena caping ini adalah kerucut tanpa alas, berarti anyaman bambu seluas 1232 cm pangkat 2 itu adalah luas selimut dari caping. Kemudian sebaiknya kita menggunakan pi 22/7 karena ada unsur yang berkelipatan 7. Yang ditanyakan di soal ini, berapakah panjang jari-jari caping tersebut? Untuk mencari jari-jari caping, kita akan menggunakan luas selimut dari kerucut, yaitu PRS. Karena luas selimut sudah diketahui di dalam soal sebesar 1232. Jadi kita tinggal ganti nilainya. Kemudian Pi diganti dengan 22/7 kali R-nya tetap, itu yang akan dicari, dikali dengan garis pelukis 28 cm. Selanjutnya, sederhanakan unsur yang bisa terbagi. 28 dibagi 7, hasilnya adalah 4, sehingga 1232 sama dengan 22 kali R kali 4. 1232 sama dengan 88R. Untuk mencari R-nya, 1232 dibagi 88 menghasilkan jari-jari 14 cm. Jadi, jari-jari dari caping tersebut adalah 14 cm. Demikianlah materi tentang luas permukaan kerucut. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.